Kembali lagi bersama kami dalam IDX per session closing. Kemenko Bidang Perekonomian menyebut pelaksanaan kebijakan Uni Eropa terkait regulasi anti deforestasi atau EUDR ditunda hingga tahun 2026. Kebijakan yang awalnya dijadwalkan berlaku mulai akhir 2024 sejatinya membahas rantai pasokan bebas deforestasi dan meminimalkan resiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait impor sejumlah komoditas Uni Eropa termasuk kelapa sawit. Pelaksanaan kebijakan Uni Eropa terkait regulasi anti deforestasi atau EUDR disebut oleh pemerintah Indonesia ditunda hingga tahun 2026, di mana sebelumnya EUDR dijadwalkan mulai berlaku pada akhir Desember 2024. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera dalam pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2024. Terkait kebijakan EUDR, Kemenko Bidang Perekonomian menyebut kebijakan tersebut merugikan Indonesia karena menggunakan data yang tidak relevan seperti peta kondisi hutan Indonesia tahun 2020 yang dibuat berdasarkan versi Uni Eropa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memastikan telah menerapkan ISPO yang dimulai semenjak tahun 2011. Upaya kita menentang EUDR sepertinya akan memberikan hasil, mudah-mudahan akan terlaksana penundaan selama 1 tahun. Ada beberapa hal, ini perlu saya sampaikan juga supaya kita paham. Jadi yang digunakan dalam EUDR itu salah satunya menggunakan peta yang dikreasi oleh mereka sendiri gitu ya. Dan di peta itu tergambar kondisi hutan tahun 2020, itu sangat hijau semua itu. Seharusnya dengan peta itu kita sudah dapat apresiasi dong, berarti kita sudah dapat melakukan reforestasi ya. Kebijakan EUDR yang semula dijadwalkan akan dimulai akhir 2024 batal terlaksana. Aturan ini sejatinya membahas rantai pasokan bebas deforestasi, meningkatkan transparansi rantai pasokan, dan meminimalkan resiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait impor sejumlah komoditas Uni Eropa termasuk di dalamnya komoditas kelapa sawit. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas mengenai penundaan penerapan dari EUDR atau regulasi dari Uni Eropa terkait dengan deforestasi. Komisi Uni Eropa telah mengumumkan usulan penundaan implementasi EUDR sejak awal Oktober 2024. Penundaan implementasi EUDR ini akan berlangsung selama 12 bulan ke depan. Artinya, regulasi yang seharusnya diterapkan pada 30 Desember 2024 diundur menjadi 30 Desember 2025 khusus perusahaan besar dan pada 30 Juni 2026 bagi usaha mikro dan kecil. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardiana Listiowati mengungkapkan bahwa Indonesia harus tetap bersiap diri menghadapi penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa meski aturan tersebut ditunda setahun ke depan. Selama masa penundaan ini, ia menyarankan agar Indonesia melakukan penyesuaian dan bernegosiasi. Menurut Mardiana, Indonesia bukan menolak penerapan kebijakan tersebut, namun baginya EUDR tetap saja bersifat diskriminatif terhadap negara berkembang. Sementara itu, untuk membenahi ekosistem kelapa sawit nasional, ia menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah membangun dashboard nasional. Selain itu juga Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menjalankan Green Campaign kelapa sawit. Adapun terkait Black Campaign atau kampanye hitam dari beberapa negara yang menyudutkan minyak kelapa sawit, ia justru menegaskan jika CPO merupakan minyak nabati yang lebih efektif dan efisien dibandingkan minyak nabati jenis lainnya. Ya, senada dengan yang disampaikan Kementerian Perdagangan, pemirsa, Presiden Asian Society of Agriculture Economists juga meminta Indonesia memperkuat diplomasi di tengah penundaan kebijakan EUDR. Seperti apa langkah diplomasi yang dimaksud? Berikut kita simak informasinya. Presiden Asian Society of Agricultural Economists Profesor Bustano Arifin mengatakan penundaan EUDR memang memberikan sedikit nafas bagi Indonesia, namun bukan berarti itu menjadi akhir dari persoalan.
Di tengah penundaan penerapan kebijakan EUDR, ia menyebut diplomasi Indonesia harus diperkuat, harus bekerja keras untuk mencari titik temu, terutama dengan adanya Joint Task Force yang sudah dibentuk. Upaya tersebut diperlukan untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan pasca penundaan kebijakan EUDR oleh Uni Eropa. Memang EUDR ditunda, tapi ditunda kan belum tentu selesai persoalan toh. Ini masih sekedar memberi nafas bagi kita pelaku industri baik yang besar maupun yang kecil, baik yang Apkasindo maupun yang besar namanya Gapki, Bung Fajar ya. Itu juga harus bekerja keras juga mencari titik temu daripada bilang tidak sama sekali ya. Nah, setahu saya kita langsung menukik ke situ, Ya. ada Joint Task Force, ada tim kerja bersama yang merinci kira-kira setelah ditunda ini akan seperti apa gitu Bung Fajar. Dan sepertinya PR di situ saya sambungkan dengan PR yang tadi di produktivitas itu gitu. Sebagaimana diketahui pada 12 September 2024 di Brussels, pertemuan ad hoc Joint Task Force telah berlangsung membahas regulasi anti deforestasi Uni Eropa. Penyelenggaraan pertemuan ini difasilitasi oleh Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit di pihak Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan pertemuan konsultif dengan Indonesia dan Malaysia mengenai peta tutupan hutan dengan tujuan mendukung Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan daya ilmiah yang tersedia menggunakan definisi yang disepakati secara multilateral. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemerintah Indonesia mendesak adanya revisi kebijakan regulasi anti deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Regulasi ini menimbulkan banyak kekhawatiran dan pertentangan dari berbagai negara karena proses pembahasannya yang dinilai tidak melibatkan negara penghasil komoditas yang diatur dalam ketentuan EUDR seperti kayu, sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan juga produk-produk lainnya. Indonesia sejak tahun lalu telah meminta agar implementasi kebijakan EUDR dibahas bersama hingga akhirnya dibentuk Joint Task Force yang melibatkan Indonesia, Uni Eropa, dan Malaysia. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Indonesia memiliki sejumlah kekhawatiran dengan regulasi tersebut. Salah satunya mengenai keinginan Uni Eropa agar Indonesia memberikan geolocation secara rinci. Padahal Indonesia telah mempunyai dashboard nasional untuk mengecek komoditas yang juga bisa diakses oleh Uni Eropa. Indonesia juga mengkhawatirkan Uni Eropa yang seolah berperan sebagai lembaga pemeringkat, padahal peran itu telah dijalankan oleh lembaga-lembaga lain yang memang bergerak di bidang pemeringkatan. Isu lain yang juga dikhawatirkan adalah soal standarisasi. Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah memiliki standar keberlanjutan yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Kemudian juga Malaysia sudah memiliki Malaysian Sustainable Palm Oil atau MSPO, dan Eropa juga memiliki standarisasi yakni Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Namun EUDR tidak mau mengakui standar lain. Sementara itu pemirsa, dari kalangan petani sawit ini menyebut kebijakan EUDR belum mengakomodir kepentingan petani sawit. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan hal tersebut pemirsa, berikut kita simak informasinya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo menilai penundaan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR bukanlah solusi tepat jika tidak dibarengi bantuan langsung terhadap petani sawit yang merupakan pihak paling terdampak jika kebijakan EUDR diterapkan. Hal tersebut dikarenakan 41% kebun sawit Indonesia atau sekitar 6,87 juta hektar dikelola petani. Kami petani sawit, penundaan itu bukan merupakan resolusi yang paling tepat tanpa diiringi dengan persiapan kami petani sawit. Karena yang paling terdampak akibat daripada EUDR ini tentu petani, dan kami sudah mengirim surat kepada Parlemen Uni Eropa melalui ke kantor EUDR bahwa kami memahami maksud mereka, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Petani sawit di Indonesia, bahkan di 7 negara lainnya juga berhak untuk dilindungi oleh dunia dengan cara mendampingi sampai dia menuju apa yang disebut dengan kriteria kesetaraan daripada EUDR. Jadi tidak bisa dia menunda tetapi tidak memberikan resolusi percepatan kepada petani sawit. Itu bukan rahasia. Petani sawit itu paling babak belur ketika itu dipastikan menjadi teman-teman.
Apkasindo menegaskan bahwa petani sawit adalah pihak yang paling terdampak jika EUDR diterapkan. Dengan kondisi itu, Apkasindo meminta pihak Uni Eropa agar turun langsung untuk melakukan pembinaan terhadap petani agar bisa memenuhi aturan EUDR. Ketua Umum Apkasindo menyatakan bahwa petani sawit berhak dilindungi dunia dengan cara pendampingan agar petani bisa mendekati seperti yang disyaratkan kebijakan anti deforestasi Uni Eropa. Tim Liputan IDX Channel. Kewajiban menerapkan EUDR dapat berdampak negatif bagi petani kecil di tanah air. Regulasi Uni Eropa tersebut bertujuan untuk mencegah masuknya produk yang berasal dari area yang menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan ke pasar Eropa. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang mengekspor produk tertentu ke Uni Eropa memastikan bahwa produknya bukan berasal dari lahan yang telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Ya, produk yang diatur EUDR meliputi minyak sawit, kayu, kedelai, kopi, kakao, daging sapi dan juga karet serta produk turunannya seperti kulit, coklat dan juga furnitur. Perusahaan juga harus membuktikan produk tersebut terlacak hingga ke sumber lahan produksi. Meskipun kebijakan ini memiliki niat yang baik untuk mengatasi degradasi lingkungan dan juga perubahan iklim, efektivitasnya dalam menghentikan deforestasi di wilayah tropis akan terbatas dan justru akan merugikan petani kecil di Indonesia. Di sisi lain, petani kecil yang seringkali tidak memiliki sumber daya atau akses ke teknologi untuk mematuhi regulasi EUDR ini berpotensi terpinggirkan. Kemudian juga ada istilah green imperialism atau imperialisme hijau merujuk pada dominasi atau intervensi negara maju seperti Uni Eropa atas negara berkembang seperti Indonesia dengan dalih perlindungan lingkungan atau kebijakan keberlanjutan. Regulasi EUDR berpotensi menjadi bentuk dominasi baru oleh negara maju terhadap negara berkembang yang menghasilkan komoditas seperti minyak sawit, kedelai, kopi, dan kakao. EUDR juga bisa dilihat dari perspektif keadilan lingkungan global, di mana negara maju yang telah lama diuntungkan dari eksploitasi sumber daya alam global justru sekarang menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh negara-negara berkembang. Ini seringkali tanpa mempertimbangkan fakta bahwa negara maju memiliki jejak karbon historis yang jauh lebih besar, sementara negara berkembang baru saja mulai meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dengan menerapkan standar tinggi tanpa dukungan yang memadai untuk petani kecil atau mekanisme adaptasi lokal, EUDR bisa dilihat sebagai upaya negara-negara maju untuk memaksakan agenda keberlanjutan mereka tanpa memperhatikan tantangan yang dihadapi para negara-negara berkembang. Ya, pemirsa, kita harapkan diplomasi akan terus dilanjutkan oleh Indonesia terkait dengan penerapan ataupun penundaan dari kebijakan deforestasi Uni Eropa agar kemudian tadi salah satu komoditas utama dari Indonesia, kelapa sawit, agar tetap bisa diperdagangkan dan tetap menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.